رمضان أشجانا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita seraya panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta nikmat yang kita tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Darah yang mengalir, jantung yang berdetak, mata yang bisa melihat. Betapa banyak orang yang tidak bisa menikmati nikmat yang begitu besar itu. Telinga yang cuma lubang bisa mendengar suara. Kemudian tangan ini kok bisa bergerak, nggak ada yang gerakin. Kita dikasih nikmat yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala kasih kita kelebihan karunia. Ini cuma tulang sama daging dibungkus kulit, tapi bisa gerak. Mata cuma cairan, ya. Itu nikmat yang begitu besar diberikan kepada kita yang harus kita syukuri, wajib kita syukuri. Dan kalian sekarang, masya Allah, Bapak doakan yang puasanya full, bisa full puasanya sampai akhir. Bapak doakan full 30 hari atau kadang 29 hari, tergantung keputusan dari yang berwenang. Di sini Bapak ingin menyampaikan, tapi yang kedua kalinya, yaitu salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa cahaya yang terang benderang, yang masya Allah sudah 1442 Hijriah, benar tidak? Itu sudah lama, 1000 tahun lebih. Kita masih mendapatkan cahaya yang begitu terang benderang dari negeri Arab sana, jauh sampai ke negara Indonesia. Kita mendapatkan kenikmatan cahaya Islam yang begitu agung, masya Allah. Kemudian banyak negara-negara yang dekat dengan kota Nabi, dengan negara Nabi, yaitu Madinah dan Makkah. Akan tapi negara tersebut tidak mendapatkan kenikmatan senikmat negara kita Indonesia. Masya Allah, itu kenikmatan yang sangat besar. Itu buah dari perjuangan Nabi Muhammad SAW menegakkan Islam ini. Kemudian yang Bapak ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak semua, anak murid SDIT Al-Amanah yang Bapak banggakan, kalian hebat, yaitu tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala ini sangat begitu agung, begitu besar, begitu penting. Dengan infak selesai masalah orang-orang fakir miskin, duafa, orang yang melakukan perjalanan, dan masalah-masalah lain. Dengan infak harta kita jadi bersih, jadi berkah. Nah, yang ingin Bapak bahas, yang Bapak ingin sampaikan kepada kalian, keutamaan dari infak di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu mungkin kalau dalil-dalil atau hadis Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an kalian sudah begitu banyak mendengar, mungkin di YouTube ya ustadz-ustadz menyampaikan. Di sini Bapak ingin menceritakan sebuah kisah tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Suatu hari ada seorang pengusaha kecil, mungkin belum dikatakan pengusaha. Dia mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Yang artinya permisalan orang yang berinfak, yang menginfakkan hartanya fi sabilillah di jalan Allah, seperti dia menumbuhkan satu tangkai. Ini tangkai nih, bayangin aja ini tangkai pohon. Di dalam satu tangkai ini ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Ini baru 5, 1, 2, 3, 4, 5, tambah lagi 2 di sini. Sab'a sanabil. Wa fi kulli sumbulah, di setiap cabang yang tadi 7 tumbuh 7 mi'atu habbah. Setiap satu cabang ada 100 cabang lagi. Di setiap cabang tadi ada 100. Jadi 7 kali 100, jumlahnya 700. Nah, seorang pengusaha tadi mendengar ayat ini, tentunya dengan hadis yang lain. Mendengar ayat ini, dia tersentuh hatinya. Nah, ini perlu dicatat bahwa orang itu mendapat hidayah bukan karena mendengarkan ceramah berjam-jam, mendengarkan ceramah ustadz yang levelnya tinggi, ataupun mendengarkan kiai besar, ataupun syekh dari Timur Tengah. Bukan. Kadang orang mendapatkan hidayah mungkin dari bisikan temannya, mungkin dari melihat temannya, atau mendapatkan satu kalimat, satu hadis, satu ayat yang mendapatkan hidayah yang mempengaruhi hidupnya yang begitu besar. Itu mungkin hanya karena satu hadis atau satu ayat, atau hanya satu karena ucapan seseorang, satu ucapan seseorang, dia mendapatkan hidayah. Nah, orang pengusaha tersebut dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, hidayah di petunjuk. Hidayah artinya petunjuk. Tergerak dalam hatinya, Masya Allah, berinfak, satu akan menjadi cabang, menjadi 7. Dari 7 itu akan tumbuh jadi 100. Seandainya infak 1000 saja, 1000 kita infak. Bahkan dalam hadis lain disampaikan dari Abu Hurairah, kita sampaikan dulu sebelum membahas tadi cabang-cabang infak itu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi." Tidak ada hari, di hadis Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun yang dimana seorang hamba di satu hari tersebut selalu didampingi oleh 2 malaikat. Bukan satu hari, satu pagi. Yusbihul ibad fihi, setiap pagi. Nah, ini pagi catatannya nih, pagi. Selalu ada malaikat, 2 malaikat yang menyertai seorang hamba di setiap pagi. Fayaqulu ahaduma, satu malaikat berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Beri orang yang berinfak ganti. Kemudian satu malaikat yang lain berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Beri orang bakhil, apa yang diberi? Orang bakhil. Talafan, kebinasaan. Talaf artinya binasa, bangkrut. Nah, orang yang suka bakhil diberi bangkrut. Orang yang suka berinfak, dia akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan setiap pagi oleh malaikat. Nah, dia mengamalkan 2 ini, ayat yang tadi, kemudian sama infak di pagi hari.
Nah, dia tersentuh hatinya bahwa jika saya berinfak 100 di zaman itu, ya seorang pengusaha 100 itu sekarang ibaratnya 10.000 lah pada zaman sekarang. 100, kalau saya infak 100 berarti akan berlipat menjadi 700. Setiap 100 akan dilipatkan menjadi, yang tadi satu cabang 100, infak 100 ini jadi 7 cabang. 100 setiap cabangnya dikali 100 menjadi 100 kali 100 berapa? 10.000. 10.000 dikali 7 cabang jadi 70.000. Baru infak 100, Masya Allah, dilipat gandakan menjadi 70.000. Bagaimana kalau nah ini kemudian si pengusaha ini infaknya kapan? Di pagi hari. Sudah dilipatkan sama Allah Subhanahu wa taala menjadi, kalau 100 jadi 70.000. Kemudian di pagi hari dilipatkan pahalanya jadi 7.000, kemudian diganti sama Allah Subhanahu wa taala, didoakan sama malaikat, ya Allah, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah, ganti orang yang berinfak itu. Infaknya berapa? 100 diganti lagi, bahkan digantinya berlipat. Kemudian orang ini, pengusaha ini, dia tersentuh hatinya untuk selalu berinfak. Infak, ya bagaimanapun caranya, dia datang ke masjid atau memberi fakir miskin. Mungkin kalau kita mau infak koinan, tapi perlu dicatat nanti di buku catatan amal di akhirat kelak. Kan kita di akhirat akan mendapatkan rapot satu-satu. Ini rapot kamu. Nanti di situ ada catatan amal. Infak 100. Infak 1.000, jajan 10.000, Masya Allah. Belanja 1 juta, beli ini beli itu mahal-mahal, giliran infak 100.000. Kalau bisa nanti kita bangga di akhirat kelak, ya Allah, ternyata ini catatan amal saya, infaknya 100.000, 200.000, 1 juta. Nah, ini diamalkan oleh si pengusaha tersebut. Dia berinfak, emang awalnya kecil, infaknya cuma 100. Dia agar tidak repot, dia setiap pagi bisa berinfak, dia sediakan kotak amal di rumahnya. Kemudian setiap pagi dia 100. Kemudian dia hitung-hitung sebulan, loh, setelah saya berinfak, ini usaha kecil saya ini kok jadi tambah maju ya, Masya Allah. Akhirnya, kalau gitu saya tambahkan infaknya 500. Dia infak setiap pagi 500. Kok dihitung lagi bulan depan, loh, kok ini usaha saya tambah maju lagi. Wah, berarti saya harus infak lebih besar lagi. 1.000. Setelah 1.000, loh, kok harta saya makin banyak. Ini disalurkan ke fakir miskin dan sebagainya. Kok harta saya makin banyak, semakin berinfak kok bukan berkurang. Secara fisik ini dikurangi, uang kita dikurangi. Tapi kok nambah terus ya, karena infak ini. Akhirnya dia besoknya tambah lagi 10.000. Setelah 10.000 hartanya makin banyak. Nah, jangan salah, kita jangan, udahlah saya jadi orang sederhana aja, nggak usah jadi orang kaya, yang penting saya bisa menegakkan tulang punggung saya, bisa ibadah. Enggak. Orang yang kaya tapi dia beriman sama Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada ahli ibadah tapi kurang ada manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang kaya yang bisa memanage hartanya untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia lebih baik daripada sebaliknya, ya. Kemudian yang Bapak dengar terakhir waktu Bapak kuliah di Sukabumi, Bapak dengar orang ini berinfak sehari 1 juta. Awalnya 100 jadi 1 juta. Ini keutamaan berinfak di pagi hari. Masya Allah, ya. Dilipat gandakan
pahalanya dilipat gandakan, ganti infaknya, diganti lagi berlipat ganda gantinya. Usahanya berkah. Nah ini hati-hati, kadang kita kurang infak, kurang bersedekah, akhirnya usaha nggak lancar-lancar, nggak ada untung, malah buntu. Nah ini nanti kalau kalian sudah besar jadi pengusaha, banyak berinfak dari kecil, biasain sehari jajan kalian 1.000 atau 2.000 atau 5.000 bahkan, Bapak tahu ada yang 10.000 bahkan. Waktu Bapak dulu 100, 200. Waktu SD Bapak jajan berapa? 200. 100 beli es, 100 beli lontong. Waktu itu zamannya orang jajan itu 2.000 lah. 2.000 Bapak baru 200. Orang beli ini beli itu beli ini, bisa traktir temennya, Bapak buat bisa buat diri sendiri aja. Nah kalau zaman sekarang ya, coba kalian infak dari jajan kalian yang mungkin 1.000 atau 5.000 atau 10.000, sedikit saja ya, mungkin 500 infakin kotak amal masjid. Atau kalian seperti orang yang tadi, pengusaha, dia sediakan kotak amal gope setiap hari, besar, dilipat gandakan ya. Dari kecil biasain, nanti udah baru umur belasan tahun jadi miliarder. Walaupun tujuan kita bukan itu, tujuan kita adalah mengejar akhirat, tapi diberi bonus sama Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Ini bonus yang sangat besar ini, jangan ditolak. Kita berinfak, kita mendapatkan pahala, jaga niat, ternyata dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di dunia dilipat gandakan hartanya, di akhirat dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Nah, dalam hadis yang lain juga disampaikan kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu asyru amthaliha. Semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan kebaikannya itu menjadi 10 kali lipat, illa sab'imi'ati dhi'fin, ila sab'ati mi'ati dhi'fin, dan dari 10 sampai 700 kali lipat. Nah ini hadis tentang puasa sebenarnya, tapi Bapak nggak mau menyampaikan hadis tentang puasa ini, illa saum selanjutnya dan sebagainya. Nah ini perlu menjadi motivasi untuk kita untuk berinfak, bahwa infak ini pengaruhnya sangat besar kepada kita. Kalau di sini nggak ada botol, jadi ibarat kalau ini anggap aja botol ini penuh oleh air. Gimana caranya botol yang penuh ini bisa diisi air? Mana nggak ada botol? Nah, enggak. Nah ini ibaratkan botol. Gimana caranya botol ini bisa diisi air lagi? Caranya satu, tuangkan airnya. Kalau kita kenyang minum airnya, berarti tuangkan ke gelas orang lain. Nanti bisa diisi lagi. Nah begitu juga infak. Tatkala kita bisa berbagi dengan orang lain, kita sering mengosongkan botol kita, Allah akan isi lagi. Allah akan isi lagi, mungkin dikasih botol yang lain. Itu perumpamaan infak. Kalau kita mau berinfak, jangan sampai pelit. Saya punya air sebotol doang nih, jangan kasihin orang lain. Kalau kasihin orang lain habis. Itu nggak bakalan beres-beres itu air di situ terus, nggak bakalan datang lagi air yang lain, nggak bisa diisi lagi. Allah mau ngisi, oh ini rezeki kamu 2 galon, rezeki kamu berlimpah. Pas mau dituangin, botolnya penuh, nggak jadi. Rezekinya ketahan karena ini ditahan juga, nggak diinfakin, nggak dibagi ke orang. Itu analogi, itu permisalan cara berpikir infak kita bagi dulu untuk orang lain, untuk keluarga kita, untuk orang lain yang membutuhkan, akan diisi lagi sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilipatkan menjadi 700 kali lipat. Nah, sekarang di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada hari yang begitu agung, yaitu malam. Bukan hari ya, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Nah ini penting.
malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak coba pernah ngitung-ngitung, 1000 bulan itu sama dengan sekitar 84 tahun. Coba kalian hitung, mungkin Bapak salah, 84 tahun lebih apa 83 tahun lebih. Umur kita aja, umur umat Nabi Muhammad 63 tahun normal. Kalau lebih itu bonus. Bonus itu, ingat, bonus itu bukan berarti hanya nikmat. Bonus itu bisa berarti nikmat, berarti ada yang diberi umur lebih daripada 63 tahun, itu menyusahkan anak-anaknya, menyusahkan istrinya, menyusahkan orang lain. Ada yang diberikan kelebihan umur, dia menyusahkan orang lain. Kenapa? Karena terbiasa dari kecilnya berbuat maksiat, sehingga dia dikurangi, pendengarannya dikurangi, efek maksiat, penglihatannya dikurangi, efek maksiat, kekuatan badannya dikurangi, efek maksiat, sehingga tatkala mendapatkan bonus umur lebih dari 63 tahun menyusahkan orang lain. BAB di tempat, kencing di tempat, anaknya nggak ngurus, menyusahkan orang lain, bau rumahnya. Itu kalau kita umurnya tidak berkah. Nah, balik lagi. Nah, itu di malam Lailatul Qadar kita dilipat gandakan pahalanya seperti di satu malam tersebut seperti 84 tahun. Kalau kita berinfak 1000 seperti berinfak 83 tahun kita berinfak, dilipat gandakan. Tadi udah dilipat gandakan, di malam Lailatul Qadar dilipat gandakan lagi. Nah, usahakan di 10 malam terakhir banyak berinfak, banyak berbagi, banyak berdoa. Satu doa sama dengan seperti berdoa selama 84 tahun. Berdoa setiap hari selama 84 tahun tanpa jeda. Kalau kita sekarang berdoa mungkin 5 menit. Nah, ini seperti berdoa 84 tahun. Kita berinfak seperti berinfak 84 tahun. Kita beramal soleh, kita baca Quran dalam satu malam seperti baca Quran selama 84 tahun. Semua amalan-amalan di malam Lailatul Qadar, termasuk ini sekarang pembahasan kita tentang infak, seperti infak selama 84 tahun. Nah, tadi ada umur yang lebih itu berupa adat. Nah, ini hati-hati. Yang kedua, umur itu bisa berupa nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala kalau lebih dari 63 tahun. Umur umat Nabi Muhammad itu 63 tahun. Nah, kalau lebih dari 63 tahun kita dari kecilnya terbiasa beramal saleh, terbiasa berbakti kepada orang tua, terbiasa sholat di masjid, terbiasa berbuat baik pada orang lain, terbiasa tersenyum dengan orang lain, terbiasa beramal saleh, kita dari kecilnya sampai umur 63 tahun, maka akan Allah Subhanahu wa taala kasih karunia di kelebihan umurnya. Lebih dari 63 tahun badannya masih bugar. Lebih dari 63 tahun dia masih bisa bermanfaat untuk orang lain, tidak menyusahkan anaknya. Dia masih akalnya masih utuh, enggak pikun. Telinganya masih utuh, matanya masih bisa baca Quran. Pernah enggak lihat ada nenek-nenek yang sudah keriput sampai jatuh-jatuh kulitnya, akan tapi dia masih bisa baca Quran. Kenapa? Itu adalah umur bonus. Nah, ingat, sesuatu anggota tubuh yang selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu remaja walaupun kelihatannya sudah tua. Kalian nanti anak-anak nih, sekarang kalian masih kecil, masih anak kecil, tapi kalau udah tua itu jadi keriput, jadi tua. Tapi kalau dari kecil sudah membiasakan isi kepalanya atau otaknya dibiasakan menghafal Quran, satu hari 1 ayat, 1 hari 3 ayat, 1 hari 4 ayat, ini otak kita akan selalu muda sampai tua, akan selalu muda sampai umur kita tua. Walaupun kita sudah tua tidak pikun, mata yang selalu baca Quran, dia akan selalu muda, akan bisa melihat. Telinganya juga, anggota tubuhnya juga. Itu merupakan umur bonus yang menjadi karunia. Ini kita melenceng daripada pembahasan tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya infak itu kita mendapatkan berkali-kali lipat baik di dunia maupun di akhirat. Banyak-banyak berinfak.
Adapun tambahan-tambahan tadi itu mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk bisa melangkah lebih tepat lagi, bisa menentukan, mengarahkan sikap kita untuk menjadi lebih baik lagi. Anak-anak SDIT Al-Amanah menjadi anak yang soleh, rajin sholat, selalu berbakti kepada orang tuanya, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, selalu beramal soleh, jauhkan lisan kalian dari kata-kata kotor, bersihkan hati kalian dari iri, dengki, hasad, ya, dari semua penyakit hati, sombong, prasangka buruk dan lain sebagainya. Bersihkan, biasakan dari kecil, biasakan menjadi pribadi yang kuat sehingga kalian terbentuk. Hari ini kalian masih kecil, 30 tahun kemudian kalian memegang kendali umat manusia, menjadi khalifah, menjadi pemimpin di antara kaum muslimin. Sekarang kalian masih kecil, tapi kalau kalian biasakan diri kalian untuk selalu baik, maka kalian akan menjadi generasi hebat di 30 tahun mendatang. Nanti mungkin bapak udah tua. Nah, kalian udah jadi generasi muda yang bisa menegakkan agama Allah ini, menguasai pergerakan dunia ini, menguasai semua lini peradaban kaum muslimin, bisa membangun peradaban. Apalagi dijanjikan di akhir zaman itu kalian akan melihat tegaknya kebangkitan Islam. Ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kalian dan menjadi bekal kalian dalam beramal, dalam melangkah, dalam berbuat, dalam berucap dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.